satu hal yang penting, bahwa menjadi orang yang percaya, menjadi yang disembuhkan, menjadi yang sungguh selalu dalam kehendak Allah adalah berani untuk melakukan kehendaknya meskipun kadang-kadang tidak masuk di akal. Percaya berarti mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita. Tentu untuk mewujudkan ini dibutuhkan juga saat-saat kesempatan kita untuk semakin mengenal Allah dalam doa, dalam pembacaan sabda, dan dalam refleksi pribadi. Semoga apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya dan apa yang dibuat Abraham dalam bacaan pertama juga menginspirasi kita untuk berani setia melakukan kehendak Allah, bahkan dalam kesulitan dan dalam persoalan-persoalan dalam zaman sekarang ini. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menghayati belas kasih Allah berarti juga dengan spontan kita mensikapi kehidupan dengan belas kasih pula. Bagi Yesus, menyembuhkan orang yang lumpuh adalah sebuah cara bagaimana Allah mewujudkan belas kasih. Mari kita persiapkan Ekaristi pada pagi ini dan kita mohon ampun kepada Allah. Seringkali kita menunda-nunda belas kasih karena banyak persoalan yang kita hadapi. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau berkenan menerima kami kendati kami lemah dan tidak memadai. Semoga kami mampu menyambut kebaikan-Mu yang tak terbatas dan menjalani hidup secara sungguh-sungguh dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia bersabda kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya.
sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya diikat dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri," demikianlah sabda Tuhan, "karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati sabdaku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup.
Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata, dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Alleluia, 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 alleluia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, alleluia, Alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dan dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kisah Abraham pada pagi ini saya kira menjadi kisah yang seringkali kita dengarkan. Nilai yang saya dapatkan dari kisah ini adalah iman Abraham, iman yang dia wujudkan dalam melakukan kehendak Allah, itulah yang kemudian memberikan banyak berkat. Meskipun untuk melaksanakan iman kadang-kadang di luar nalar manusia. Bagi Abraham, menghayati keimanan berarti sungguh melakukan kehendak Allah, meskipun kehendak Allah itu seringkali tidak masuk dalam akal kita. Apa yang dialami Abraham juga apa yang dibuat Yesus bagi orang yang lumpuh itu, yang tidak dimengerti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa mereka tidak mengerti akan sabda Yesus dan kehendak Allah bagi si lumpuh? Karena orang-orang Farisi hanya memikirkan dirinya dan hatinya penuh dengan dosa.
hatinya tidak terbuka pada kehendak Allah, hatinya degil. Sehingga dengan demikian kita bisa merenungkan, oh ternyata menghayati keimanan, menghayati hidup dalam kehendak Allah itu membutuhkan keberanian untuk percaya dan melakukan kehendaknya. Godaan yang terbesar untuk percaya pada Allah, karena seringkali hati kita ini penuh dengan banyak prasangka dan juga egoisme yang berkembang, sehingga kehendak Allah tidak pernah berkembang, karena yang bergelora dalam hati kita bukan kehendaknya, melainkan kehendak kita, harapan kita, dan bahkan egoisme kita. Semoga dengan bacaan Injil hari ini dan lebih-lebih dalam bacaan pertama, kita bisa menghayati satu hal yang penting, bahwa menjadi orang yang percaya, menjadi yang disembuhkan, menjadi yang sungguh selalu dalam kehendak Allah adalah berani untuk melakukan kehendaknya meskipun kadang-kadang tidak masuk di akal. Percaya berarti mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita. Tentu untuk mewujudkan ini dibutuhkan juga saat-saat kesempatan kita untuk semakin mengenal Allah dalam doa, dalam pembacaan sabda, dan dalam refleksi pribadi. Semoga apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya dan apa yang dibuat Abraham dalam bacaan pertama juga menginspirasi kita untuk berani setia melakukan kehendak Allah, bahkan dalam kesulitan dan dalam persoalan-persoalan dalam zaman sekarang ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sakramen yang telah kami terima ini meneguhkan kami untuk semakin berkobar mewartakan kasih kebaikan-Mu dalam laku hidup kami masing-masing. Tuntunlah kami pula menuju hadirat-Mu dalam perjamuan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga pada hari ini kita masing-masing dan segala jerih payah kita, pekerjaan dan juga aktivitas kita terlebih keluarga dijaga, dilindungi dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian pernikahan Ekaristi harian kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.